Om Swastiastu. Om Anubadrah Kertawianto Wiswata. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Baiklah pemirsa TVRI Sumatera Selatan dan umat sedharma yang berbahagia. Senang sekali bisa bertemu dengan saya Koma Mitasari dan kembali berjumpa di Mimbar Agama Hindu. Baiklah, pemirsa TVRI Sumatera Selatan, di sini kita akan membawakan tema yang tentunya akan menambah pengetahuan dan wawasan kita, yaitu kepemimpinan dalam perspektif agama Hindu. Dan di sini telah hadir narasumber kita, Bapak Putu Agus Kartika. Om Swastiastu, Bapak. Swastiastu. Gimana kabarnya? Baik, Bapak? Baik, sehat ya. Astungkare. Dan tidak saja hanya ada narasumber kita di sini, ada juga kita didampingi oleh teman-teman kita dari KMHDI Sumatera Selatan. Om Swastiastu, Iluh Gusti. Baik kabarnya? Astungkare. Baiklah pemirsa TVRI Sumatera Selatan, tanpa berlama-lama kita langsung saja mulai mimbar agama Hindu kita pada hari ini dengan tema kepemimpinan dalam perspektif Hindu. Mungkin Bapak bisa sedikit dijelaskan sebelum kita masuk lebih dalam, apa itu sebenarnya kepemimpinan dalam perspektif agama Hindu, Bapak? Iya, terima kasih. Jadi Om Swastiastu. Om Swastiastu. Umat Hindu, pemirsa TVRI dimanapun berada, tentu hari ini kita berbahagia sekali bisa kembali menjumpai pemirsa TVRI, khususnya umat Hindu, dalam acara kita, acara yang tentunya dinanti-nantikan oleh umat Hindu, acara Mimbar Agama Hindu yang tentunya ini sebagai acara yang dapat menambah nanti wawasan kita terkait dengan ajaran-ajaran agama Hindu. Nah, hari ini kita kebetulan dikasih topik tentang kepemimpinan berdasarkan ataupun dalam perspektif agama Hindu. Tentu topik ini sangat relevan ya, karena kita memang dalam waktu dekat kita akan melaksanakan pesta demokrasi. Jadi harapannya nanti dengan topik ini khususnya umat Hindu dapat mendapatkan referensi banyak terkait tentang ciri-ciri pemimpin yang baik seperti apa. Nah, kita kan dalam waktu dekat akan melaksanakan pesta demokrasi, pemilihan gubernur, wali kota dan juga bupati ya. Nah, kalau bicara pemimpin itu sebetulnya pemimpin itu orang ya. Jadi kita ini juga sebetulnya pemimpin. Pemimpin itu orang yang melaksanakan proses memanage orang ya. Jadi kita ini merupakan juga pemimpin. Minimal pemimpin bagi diri kita sendiri ya. Kita tahu kita memiliki banyak panca indera ya. Panca indera yang tentu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Nah, ini kita perlu sinkronkan, ya, perlu pimpinan dalam hal ini. Jadi jangan hanya berpikir bahwa pemimpin itu ya orang-orang yang memimpin dalam skup yang lebih besar, tapi kita sendiri pun adalah seorang pemimpin sebenarnya. Masing-masing kita adalah seorang pemimpin. Nah, dalam konsep Hindu itu kepemimpinan dalam Manawadamastra itu kepemimpinan itu berarti orang yang mengatur. Jadi orang yang mengatur, memanage, kemudian menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan. Dalam sebuah organisasi, instansi, birokrasi, nah, itu dinamakan dengan jadi kepemimpinan. Kepemimpinan itu cara kita ataupun bentuk dalam menentukan ataupun mengatur seseorang. Nah, di dalam Hindu sendiri itu mempunyai konsep kepemimpinan yang tentu umat Hindu saya yakin pasti bakal sudah tidak asing lah dengan konsep ini yang kita kenal dengan Astabrata. Jadi Astabrata itu terdiri dari dua kata, asta dan brata. Asta itu 8, brata itu landasan. Nah, jadi Astabrata itu merupakan 8 landasan atau pijakan kita sebagai seorang pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi, gitu ya. Yang pertama itu
eh, Indra Brata ya. Jadi Indra Brata itu harapannya seorang pemimpin itu mempunyai sifat kedewataan, yaitu Dewa Indra. Ya, kita tahu bahwa Dewa Indra itu adalah dewanya hujan lah ya, nah, air. Maksudnya bahwa seorang pemimpin itu harus seperti air. Air itu kan kita semua butuh. Jadi nggak ada makhluk hidup yang tidak butuh air. Jadi harapannya juga bahwa pemimpin itu menjadi orang yang dibutuhkan. Gitu. Artinya karena merujuk sifat air, bahwa sifat air itu penting, artinya di sini bahwa pemimpin itu juga penting. Pemimpin itu akan menentukan arah dari kebijakan kemana organisasi itu dibawa, kemana rakyat itu akan diarahkan, gitu ya, kesejahteraannya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kebijakannya, gitu. Jadi pemimpin itu siapapun dia, dalam skup apapun itu mempunyai sesuatu yang sangat penting di dalam mengelola sebuah organisasi. Jadi bagi orang-orang yang sudah menjadi pemimpin ya harusnya ini betul-betul dimanfaatkan kesempatannya, ataupun nanti calon-calon pemimpin juga sama, yang betul-betul mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin yang berkualitas lah ya, yang baik tentunya. Karena di tangan pemimpin nantinya sebuah organisasi, sebuah daerah itu akan dibawa mau seperti apa kemajuannya gitu. Nah, yang kedua dari Astra Brata itu sendiri adalah Yama Brata. Yama Brata ini harapannya seorang pemimpin Hindu itu mempunyai jiwa keadilan. Jadi dewa Yama ini itu dewa keadilan, pengadil. Kalau kita istilahkan dalam sebuah negara itu dia hakimnya. Jadi orang yang menentukan keadilan di negara kita. Sama hal juga dengan dewa Yama itu sendiri. Itu dewa yang menentukan keadilan. Artinya bahwa seorang pemimpin itu harus berlaku adil kepada semua ya. Tidak hanya tergantung siapa dia, latar belakang mana, tapi semua harus diberlakukan adil. Itu. Karena dalam Hindu juga mengenal istilah Vasudeva Kutumbakam. Mungkin Mita tahu lah ya. Paham betul dengan konsep Vasudeva Kutumbakam. Artinya semua dari orang itu, semua dari kita itu bersaudara. Jadi tidak ada alasan bagi seorang pemimpin itu buat membeda-bedakan gitu. Jadi semua harus diberlakukan sama, adil gitu. Kita juga mengenal istilah Tatwam Asi ya. Jadi bahwa engkau itu adalah aku adalah engkau. Artinya ketika saya menyakiti seseorang, itu sebetulnya bukan saya menyakiti dia gitu ya. Tapi saya sebetulnya menyakiti diri saya sendiri. Artinya balik kepada dari situ bahwasanya tidak ada alasan bagi seorang pemimpin itu buat membeda-bedakan siapapun. Jadi semua harus diberlakukan sama. Nah, yang ketiga itu Surya Brata. Surya itu matahari. Kita juga sama-sama tahu kalau nggak ada matahari apa jadinya dunia ini gitu ya. Jadi ibarat sebuah pemimpin dalam Hindu itu, pemimpin harus mempunyai sifat seperti matahari. Dia mampu menerangi, mampu menuntun rakyatnya, mampu menuntun pengikutnya mau dibawa kemana. Juga kalau matahari itu kita tahu dia hanya menyinari, tapi tidak mengharapkan sebuah imbalan gitu ya. Jadi sang surya gitu ya, sinarnya itu tidak berharap balasan. Begitu juga dengan seorang pemimpin. Jadi dia harus berbuat, melakukan sesuatu hal kepada rakyatnya tidak tanpa mengharapkan balasan nantinya. Jadi seperti halnya dengan matahari tadi. Jadi itu konsep dari Asta Brata itu sendiri. Nah, yang berikutnya itu ada Chandra Brata. Chandra itu bulan. Kita tahu mungkin teman-teman juga dalam bulan purnama malam hari itu pasti akan menantikan cahaya bulan. Cahaya bulan itu kan sejuk, menyejukkan. Artinya seorang pemimpin Hindu juga harusnya menyejukkan ya. Tutur bahasanya lembah lembut. Jadi kata-katanya juga sopan. Nah, seperti halnya dengan bulan itu sendiri, dia menyejukkan. Gitu. Harapannya pemimpin juga sama seperti sifat-sifat bulan. Dirindukan, kemudian dia ketika dia hadir juga dia itu menyejukkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Begitu. Nah, yang berikutnya, yang kelima ya dari Asta Brata itu adalah Bayu Brata. Bayu Brata itu sifat angin. Jadi harapannya seorang pemimpin Hindu itu mempunyai sifat seperti angin. Angin itu kan juga hal yang penting bagi kita. Nggak ada angin kita nggak bisa napas nih, gitu kan.
Dan juga sifat angin itu dia mampu masuk ke semua ruang. Artinya seorang pemimpin juga sama, dia harusnya bisa mampu masuk ke semua golongan, semua komponen, semua elemen masyarakat. Jadi kebagian orang-orang yang petani dia bisa masuk, pengusaha dia bisa masuk, artinya semua elemen masyarakat wajib dia bisa masuk. Jadi harapannya bahwa pemimpin Hindu itu mempunyai sifat seperti angin, bisa masuk kemana-mana gitu. Nah yang berikutnya, yang keenam itu Baruna, Baruna Brata. Baruna itu kalau kita dalam Hindu laut ya. Iya, dewa laut. Dewa laut, betul. Jadi harapannya pemimpin Hindu itu seperti laut, samudra luas. Jadi berpikir luas, mempunyai pemikiran yang juga luas gitu ya. Artinya tidak mentok di satu kejadian, suatu kendala dia kemudian nyerah gitu ya. Artinya seperti ibaratnya laut harus berpikiran luas begitu. Dan juga sama, kalau laut itu kan dia tidak pernah menolak siapapun yang masuk ke dia. Bahkan kotoran-kotoran pun dari sungai itu bisa kadang-kadang muaranya ke laut. Artinya dia tetap terima, kemudian dia memfilter, menyaring ya kotoran-kotoran itu kemudian menjadi kembali bersih dan suci. Begitu juga dengan pemimpin itu sendiri. Jadi dia tidak pernah alergi dengan komplainan, dengan kritikan gitu ya. Jadi dia terima semua. Kemudian dia saring, kemudian dia filter, dia kemudian menjadikannya sebuah solusi. Jadi ibarat laut itu, pemimpin itu dia harus bersifat legowo ya, menerima masukan dan juga bahkan kritikan gitu. Itu ya kalau sifatnya Baruna itu sendiri, dewa laut ya. Kemudian yang ketujuh itu dia Kuera Brata. Nah, Kuera itu dewa kekayaan. Nah, maksudnya di sini bahwa seorang pemimpin itu atau calon pemimpin itu harus sudah selesai dengan dirinya gitu. Artinya bukan berarti pemimpin itu harus selalu kaya, bukan. Tetapi pemimpin itu harus secara materi dia sudah mencukupi. Sehingga nanti ketika memimpin nggak ada lagi pikiran nih, gitu. Lagi pikiran buat mencari kekayaan untuk dirinya sendiri. Jadi merujuk pada sifat dewa Kuera ini sendiri, bahwa seorang pemimpin itu harus sudah selesai dengan dirinya terkait dengan ekonomi, gitu ya. Nah, yang terakhir nih dari konsep Astabrata itu sendiri, Agni Brata. Agni Brata itu dia dewa api. Ya, dewa api. Nah, jadi kita tahu sendiri lah kalau api itu kan membara. Nah, maksud di sini bahwa seorang pemimpin itu harus punya motivasi, semangat juang. Kemudian bisa memotivasi bawahannya. Jadi dia jangan lembek gitu ya. Seorang pemimpin itu harus punya kekuatan, semangat seperti api sendiri, terus menyala dan membara gitu ya. Jadi pemimpin itu, atasan itu wajib mampu menjadi obor, penerang, menjadi motivator dari bawahannya sendiri. Itu kalau konsep dari Astabrata itu sendiri. Ya. Sementara mungkin itu dulu ya. Iya. Mungkin dari konsep tadi yang sudah dijelaskan seperti Indra Brata, terus Yama Brata dan lain sebagainya itu, apakah dari konsep-konsep tersebut masih relevan Bu Bli untuk di zaman kita yang sudah bisa dibilang modern seperti ini? Ya, itulah ajaran Hindu ya. Ajaran Hindu tak lekang oleh waktu dia. Jadi dia tiada awal, tiada akhir. Artinya sampai kapanpun zaman ini masih berada, ajaran-ajaran Hindu ini tetap masih relevan banget untuk kita terapkan di kehidupan kita. Apalagi konsep kepemimpinan Astabrata ini sudah komplit sebetulnya. Jadi kalau ditanya apakah masih relevan diberlakukan di kondisi sekarang, tentu sangat relevan banget, relevan sekali ya untuk kita terapkan, untuk kita jadikan acuan. Karena memang ajaran-ajaran Astabrata ini sudah sempurna, sudah memang memiliki sebuah konsep yang sudah matang. Jadi sangat relevan sekali bila hari ini kita menggunakan konsep ini ataupun mengimplementasikan konsep dari Astabrata itu sendiri. Dan memang kita ini yang kita calon pemimpin nih. Iya. Calon pemimpin ini juga harus paling tidak lah ya separuh dari konsep Astabrata ini kita bisa miliki gitu ya dalam kita memimpin nantinya gitu. Sangat relevan lah Mita kalau ini kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita di masa modern saat ini. Apalagi dari konsep-konsep tersebut kan memiliki kebaikan-kebaikannya tersendiri. Betul. Iya. Terus
apakah dalam kepemimpinan Hindu ini adakah suri tauladan seperti itu, Bli? Tauladan dalam agama Hindu dalam menjalani kepemimpinan. Ya, kalau kita sih bicara suri tauladan ya, kita nggak bicara sosok. Jadi kita bicaranya bahwa siapapun dia gitu loh, termasuk kita juga, ketika kita bisa menerapkan ajaran Astabrata ini dengan baik, kemudian menjadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari saat memimpin, baik itu memimpin di perusahaan, di organisasi, bahkan lebih besar di daerah, negara juga. Nah, ini tentu dia pun juga bisa dijadikan suri tauladan. Jadi kita tidak bicara sosok, tapi kita bicara intisari dari ajaran ini. Siapapun dia yang bisa mengimplementasikan dan menjalankan ajaran Astabrata ini, dia bisa kita jadikan suri tauladan. Paling Baik. gitu. Gitu. Baik. Iya. Mungkin bisa kita tahan dulu ya, Bli. Pembahasannya sangat menarik nih. Oke, kepada pemirsa TVRI, mungkin jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali pada jeda pariwara berikut ini. Baiklah pemirsa TVRI Sumatera Selatan, dimanapun kalian berada, masih bersama kami dalam tema kepemimpinan dalam perspektif agama Hindu. Baik, Bli, mungkin bisa kita lanjut. Tadi kita membahas tentang konsep-konsep dasar dalam kepemimpinan agama Hindu. Di sana dijelaskan bahwa konsep-konsep kepemimpinan ini juga mencontoh dari dewa-dewa yang ada seperti Indabrata, terus dan yang lain-lain. Mungkin konsep yang lain ada, Bli, dari konsep-konsep untuk kepemimpinan dalam Hindu ini, Bli? Iya, kalau kita konsepnya yang di awal saya bilang tadi bahwa seorang pemimpin itu harus mengasihi lah ya. Jadi dasar konsepnya itu, dasar ajarannya itu ya Tattva Amasi tadi, bahwa aku adalah engkau adalah aku. Jadi dasar konsep itu kita jadikan pegangan juga bagi seorang pemimpin buat mengasihi, dan kalau kita sudah menguasai konsep itu ya, memahami, kita bakal tidak akan mungkin menyakiti orang lain kan gitu. Jadi ini juga salah satu dari konsep yang bisa kita pakai selain Astabrata tadi. Selain itu juga ya maksud Dewa Kutumbakam tadi ya. Jadi kita seorang pemimpin itu harus menganggap semua rakyatnya itu adalah saudaranya. Semua rakyat itu adalah orang yang harus diberlakukan adil oleh dirinya gitu. Jadi selain juga tadi Astabrata yang sudah matang secara konsep, kita juga punya konsep Tattva Amasi yang itu harus kita jadikan landasan. Bahwa seseorang yang lain di luar kita itu adalah sebenarnya diri kita gitu. Bahwa semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan gitu. Jadi kita tuh sama sebetulnya. Ini secara kesempatan saja yang kita dikasih memimpin gitu. Kemudian kita mengenal istilah Tri Kaya Parisuda ya. Jadi seorang pemimpin itu harus berkata, kemudian dia berbuat dan juga berpikir. Ya, berpikir yang baik tentunya. Jadi konsep Tri Kaya Parisuda ini juga menjadi pegangan yang saya kira bukan hanya seorang pemimpin ya, tapi kita juga yang hidup berinteraksi ini juga kalau mau selamat di dunia gitu ya, harus menjadikan ajaran Tri Kaya Parisuda ini sebagai landasan dia untuk menjalani kehidupan sehari-hari gitu loh. Kalau kita berinteraksi dengan orang, tutur kata bahasa kita juga nggak baik gitu kan, cenderung kasar, tentu kan pasti kita akan dikucilkan ataupun tidak sukai oleh orang-orang yang kita ajak bergaul. Artinya tidak hanya seorang pemimpin saja yang mestinya menerapkan konsep Tri Kaya Parisuda itu sendiri. Gitu. Kita juga. Betul. Gitu. Baik. Mungkin tadi dari pembahasan Tri Kaya Parisuda yaitu kita berbicara, terus berpikir dan berperilaku. Mungkin bisa dijelaskan tuh, Bli. Maksudnya berbicara yang seperti apa, terus berperilaku, terus berpikir seperti apa gitu, Bli. Ya. Dari sebuah keputusan yang kita ambil itu kan tentu awalnya dari sebuah berpikir ya. Jadi kalau kita dalam Hindu itu mengenal manacika. Jadi kita awalnya dari berpikir dulu. Ya, mulai dari kita membuka mata bangun tidur itu hendaknya kita berpikir yang baik dulu. Artinya kalau kita bangun berpikir yang baik itu dimulai dari mana? Ya kita bersyukur gitu. Nah, jadi kita awalnya dengan bersyukur. Kalau kita sudah bersyukur itu kan artinya kita sudah berpikir yang baik.
bahwa kita sudah diberi nikmat oleh Tuhan, masih bernafas gitu kan. Kemudian setelah kita berpikir yang baik-baik tadi, kemudian kita sudah bersyukur, lalu kita berucap gitu kan. Biasanya kalau orang itu kan setelah dia berpikir, oh saya udah bangun, udah sehat, kemudian dia keluar ucapan, oh terima kasih Tuhan hari ini saya masih diberikan nikmat gitu kan. Nah setelah dari situ konsepnya dia kayika, dia berbuat yang baik gitu. Jadi tidak pernah berpikir untuk menyakiti orang lain. Karena memang konsepnya kita kalau kayak balik ke yang tadi, Tatmawasi tadi, kemudian Wasudewa Kutumakam tadi ya. Jadi kalau kita menyakiti orang lain ya, atau kita berbuat tidak baik dengan orang lain, sebenarnya kita juga balik ke kita lagi karmanya gitu. Karena kalau Hindu kan sudah jelas mengenal sistem hukum karma. Dan kita itu salah satu menjadi pancasradanya kita yang kita wajib percayain gitu loh. Salah satunya ya hukum karma tadi, bahwa kita mengakui bahwa dan percaya betul bahwa itu berlaku bagi siapapun sebenarnya. Maksudnya kita sebagai umat Hindu harus meyakini itu sebagai sebuah pegangan hidupnya kita, bahwa apa yang kita perbuat ya itu yang bakal hasilnya balik ke kita gitu. Kalau kita hari ini membantu orang lain, yakinlah itu akan nanti orang lain membantu kita, atau dengan sendirinya Tuhan membantu kita. Jadi jangan pernah berpikir bahwa apa yang kamu lakukan hari ini itu akan sia-sia. Akan selalu ada buah dari sebuah bibit yang kamu tanam gitu ya. Artinya perbuatan apapun itu baik buruk itu akan berbuah nantinya. Jadi kewajiban kita ya hanya bekerja gitu ya. Kayak sloka Bhagavad Gita lah ya. Karmani eva dekarasti mapalesu kadecana gitu ya. Artinya kewajiban kita hanya berkarma, berbuat, dan tidak pernah berpikir terikat terhadap hasil. Jadi oh saya nanti melakukan ini, hasilnya nanti bagaimana ya? Kita kan sudah berpikir tuh, sudah terikat. Kita nothing tulus aja gitu. Berbuat aja, berkarma saja. Nanti hasilnya dengan sendirinya lah, mengikuti dari apa yang kita perbuat tadi gitu. Itu sih kalau untuk konsepnya Trikaya Persunda tadi. Baik. Tadi juga disinggung nih untuk karma pala. Mungkin bisa dijelaskan Bli, karma pala itu yang seperti apa sih Bli? Ya, karma pala itu salah satu serada dari 5 serada yang kita yakini ya dalam agama Hindu ya. Jadi kalau orang beragama Hindu itu dia wajib memahami dan meyakini pancasrada. Yang pertama itu dia percaya adanya Tuhan atau ini Sang Hyang Widi lah ya. Percaya adanya Atman, bahwa dalam hidup setiap orang itu, orang yang bernafas gitu ya, makhluk hidup itu pasti punya Atma gitu. Kemudian dia percaya adanya reinkarnasi gitu ya, percaya adanya moksa gitu. Nah itu udah bagian-bagian dari karma itu sendiri, hukum karma itu sendiri gitu. Nah dalam hukum karma juga yang saya bilang tadi, bahwa apa yang kita lakukan itu yang kita tuai ya. Mungkin ada nih bilang bahwa hari ini saya udah berbuat baik, tapi ternyata hari-hari saya belakangan ini masih sama-sama saja. Artinya masih banyak kendala yang saya hadapi gitu ya. Nah kita juga mengenal istilah karma pala itu juga perbuatan yang dulu kita pernah lakukan, kita nikmati hari ini. Nah perbuatan yang hari ini kita lakukan, nanti yang kita nikmati berikutnya. Artinya ya secara apa yang diterima pasti akan diterima, cuman bicara waktu saja, itu kapan yang akan diterimanya. Apakah hari ini langsung, atau besok, atau juga tahun-tahun berikutnya. Yang pasti adalah bahwa apapun yang kita kerjakan itu pasti akan kembali kepada kita. Itu saja, yang masalah waktu saja kapan. Gitu sih. Tapi kalau kita melakukan sesuatu, kita yang jelas tidak mengharapkan imbalan. Betul. Karena itu dasar dari kita, bentuk keikhlasannya kita gitu, bentuk yatnya kita gitu. Karena apapun yang perbuatan kita itu anggap saja sebuah yatnya itu adalah tulus ikhlas. Jadi dalam konsep kepemimpinan agama Hindu ini juga kita pasti berpikir tentang karma pala. Apa yang kita tuai itulah yang akan kita terima nanti. Misalnya pada saat kepemimpinan kita melakukan kejahatan nih atau tidak baikan, maka yang akan kita tuai ya itu ketidakbaikan tadi ya. Betul. Jadi seorang pemimpin itu nggak usah berpikir bahwa berpikir yang lain-lain lah ya. Selain berpikir bahwa dia harus melakukan yang terbaik buat rakyat yang dipimpin, buat anggota yang dipimpin. Dengan sendirinya nanti anggota itu membalas kebaikan yang pemimpin lakukan tadi. Jadi nggak usah berpikir bahwa untung rugi gitu loh. Kayak kita nih misalkan minta memimpin sebuah organisasi mahasiswaan gitu ya. Gak usah mikir untung rugi kita dalam menjadi pemimpin,
udah pokoknya lakukan saja tugas sebagai seorang pemimpin dengan baik, dengan dasar landasan Astabrata tadi, mengayomi, menerangi, berlaku adil gitu kan. Seperti laut juga menerima segala bentuk kritikan gitu ya. Jadi terapkan saja itu, lakukan saja ajaran itu dengan baik, dengan sendirinya nanti balasan itu akan kembali ke kita gitu loh. Selain juga kita mempercayai hukum karma tadi ya. Kalau kita berlaku nggak baik ke anggota kita, ya dengan sendirinya nanti anggota juga nggak bakal mensupport kita juga dalam memimpin sebuah organisasi ataupun sebuah hal yang lingkup lebih luas lagi gitu sih. Terus mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa TVRI di sini. Yang saya tahu kan Bli ini merupakan ketua forum alumni Kesatuan Mahasiswa Hindu. Dari konsep dasar tadi mungkin Bli bisa ceritakan nih kepada pemirsa TVRI bagaimana sih cara Bli untuk memimpin suatu organisasi tersebut, Bli? Ya, kayak saya bilang di awal lah ya, bahwa kita semua ini kan seorang pemimpin lah ya. Ada yang memang punya kesempatan memimpin sebuah organisasi, ada yang memimpin sebuah lingkup yang lebih gede kayak misalkan daerah ataupun wilayah nasional gitu ya. Kalau saya sih ya konsepnya nggak jauh-jauh dari konsep yang diajarkan tadi yang kita sudah bahas, Trikaya Parisuda, kemudian Astabrata, itu yang coba jalankan. Meskipun memang kayak saya bilang tadi di awal bahwa mungkin tidak seluruh dari 8 landasan tadi kita bisa terapkan ya, tapi paling tidak separuh dari konsep Astabrata itu sudah kita bisa lakukan ke anggota kita. Harusnya itu sudah bisa membantu kita dalam melakukan ataupun memberikan kepemimpinan yang baik di anggotanya kita. Kalau kita kan kalau di organisasi mahasiswa Hindu ini khususnya KMHD ini kan organisasi sosial lah ya. Jadi lebih kepada bagaimana tidak kaku sifatnya, paling gitu. Tidak kaku, kita lebih ke fleksibel. Bagaimana melihat apa yang dibutuhkan oleh anggota kita. Kalau memang dibutuhkan suasana yang rileks, apalagi mahasiswa anak muda kan sukanya maunya yang santai-santai saja, yang berat-berat sudah mungkin nggak terlalu suka lah kalau diskusi-diskusi berat. Artinya lebih kepada bagaimana saya gitu pemimpin itu harus bisa membaca situasi, kondisi, apa yang dibutuhkan oleh anggota, apa yang dibutuhkan oleh organisasi, sehingga itu yang kita lakukan dan terapkan program kerjanya. Itu sih kalau organisasi sosial ini lebih kepada bagaimana kita tulus ikhlas saja gitu. Jadi tidak ada acuan yang memang harus seperti A, B, C, tidak. Yang pasti kita mengalir, melakukan semua dengan sebuah swadharma ngayah gitu. Tentu dengan acuan yang konsep kita bilang tadi ya, kita bahas tadi, ya sejauh ini Astungkara sih berjalan normal sesuai dengan harapannya kita gitu sih kita. Terus untuk tadi pemirsa TVRI mungkin sudah dijelaskan. Terus Bli untuk kepemimpinan ini, bagaimana semisalnya pada suatu pemimpin itu tidak menjalankan dari konsep-konsep yang sudah Bli jelaskan tadi, Bli? Ya, kembali ke hukum karma tadi. Kalau memang dia tidak menjalankan konsep seperti yang kita utarakan tadi itu, ya akan kembali kepada dirinya gitu. Mungkin nih nanti misalkan dia mau nyalon lagi atau mau pemilihan lagi, dia nggak bakal dipilih oleh pemilihnya. Atau paling tidak para anggotanya, kalau kayak kita organisasi sosial ini dengan sendirinya dia perlahan akan tidak aktif gitu ya. Artinya kembali lagi ke hukum karma tadi. Ya kalau memang pemimpin itu tidak melaksanakan konsep ini dengan baik ya, tentu dia dengan sendirinya akan menerima buah dari apa yang dilakukan kepada anggotanya. Seperti dia tidak disupport dengan anggotanya, seperti dia tidak dipilih lagi gitu kan. Jadi kembali ke dia sendiri. Nah, berarti kan konsepnya kalau kita mau didukung penuh, dipilih lagi gitu kan, ya kita harus berlaku baik, berlaku sesuai dengan konsep Astabrata tadi diberlakukan kepada anggotanya kita. Gitu. Lagi-lagi balik lagi ke orang itu sendiri nantinya, ke pemimpin itu sendiri nantinya. Kalau kita maunya memimpinnya terus, dipilih lagi, didukung terus, ya harus kita melakukan ini dengan secara baik. Gitu. Baik, mungkin bisa kita jeda dulu ya, Bli. Kita akan kembali lagi kepada pemirsa TVRI. Jangan kemana-mana, kita akan kembali pada jeda pariwara berikut ini.
Bapak tadi pembahasannya sangat menarik ya. Sebelum kita mulai untuk pemirsa TVRI, baik mungkin kita dengarkan dahulu sloka dari teman-teman kita Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia dari Sumatera Selatan. Kepada Ilu Eka dan Gusti Juliet dipersilahkan. Pangenjali. Om Swastiastu. Pembacaan Bhagavad Gita bab 3 Adhyaya 21. Sri atas tat tat ewantar jana saya pramanam kurute lokas tat anu wartate. Yang artinya, perbuatan apapun yang dilakukan oleh orang besar akan diikuti oleh orang awam. Standar apapun yang ditetapkan dengan perbuatannya sebagai teladan diikuti oleh seluruh dunia. Paramasanti. Om Santi 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 Om. Di Sumatera Selatan sudah membacakan sloka berkaitan dengan tema kita hari ini. Semoga apa yang dibacakan oleh teman-teman didapatkan manfaatnya oleh pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Baik, Bapak mungkin bisa kita sambung lagi untuk obrolan yang sempat terputus tadi. Mungkin di sini dari teman-teman KMHDI ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita. Saya persilahkan. Om Swastiastu. Nah, jadi di sini izin bertanya, bagaimana kalau kita belum memiliki pemahaman tentang konsep Astabrata, tapi kita diberikan kesempatan untuk memimpin, bolehkah kita mencoba untuk menjadi pemimpin atau kita harus memahami konsepnya terlebih dahulu? Ya. Sekian. Oke, menarik sekali ya. Ini biasanya dirasakan oleh para pemula lah ya, para orang-orang yang baru masuk kuliah kemudian diminta menjadi pemimpin. Tapi sebelum ke situ, saya tadi tertarik sekali, menarik itu yang dari sloganya kita ya, bahwa secara garis besar itu orang-orang besar itu ataupun dalam hal ini pemimpin-pemimpin itu akan menjadi corong, menjadi orang yang akan diperhatikan, apa gerak-geriknya akan diperhatikan. Artinya di sloka kita juga menjelaskan demikian, bahwa seorang pemimpin itu akan menjadi sebuah target perhatian oleh semua orang. Nah, jadi harus berhati-hati. Artinya kita harus berhati-hati dalam artian
berjalan atau menjalankan sebuah roda organisasi kepemerintahan dan sebagainya itu berdasarkan landasan sastra suci Weda yang tadi. Nah, kembali ke pertanyaan Niluh tadi bahwa boleh nggak Bli, kita belum paham konsep Astabrata, tapi mungkin teman-teman melihat kita punya potensi lebih, kemudian kita diberi kesempatan. Nah, kembali ke konsep bahwa kesempatan itu tidak semua orang bisa dapatkan, ya. Jadi di situ dulu nih bagi teman-teman bagi pemirsa juga ya, khususnya umat Hindu generasi muda khususnya, ketika diberikan kepercayaan memimpin sebuah organisasi di internalnya kita, balik dulu berpikir bahwa oh iya, bahwa kesempatan itu langka gitu. Jadi tidak semua orang bisa dapetin gitu. Jadi ketika saya dikasih kesempatan buat mencoba menjadi seorang pemimpin, ya kita harus wajib ambil. Dengan catatan tentu harus tahu diri gitu. Nah, tahu diri bahwa sebatas mana kemampuannya kita. Kalau memang kita merasa bahwa kita masih minim pemahaman tentang kepemimpinan, ya kita wajib membekali diri. Nggak ada salahnya bahwa ketika kita sudah menjadi pemimpin itu mulai belajar lagi, memperdalam lagi, dan yakini bahwa ketika anggota kita, teman-teman kita meminta kita, mempercayai kita menjadi sebuah orang pemimpin, meskipun kita baru ya, kayak Iluh bilang tadi, saya pikir pasti teman-teman kita, anggota kita sudah punya penilaian lebih lah. Ada sesuatu hal yang lebih dinilai dari kita, sehingga kita dikasih kesempatan. Nah, kita ini yang dikasih kesempatan ini juga harus merespon itu dengan baik. Gitu. Bahwa yang pertama, kesempatan ini tidak semua orang dapetin. Dari sekian banyak anggota kita yang dipercaya, ya udah kita ambil. Tapi dengan konsep bahwa ya saya harus belajar. Memanfaatkan kesempatan itu dalam arti bukan untuk gagah-gagahan juga, bukan enggak gitu juga. Artinya merespon semua yang terjadi pada diri kita tuh dengan cara positif. Dengan cara positif artinya ya udah, ini kesempatan baik yang saya dikasih oleh teman-teman, ya kita ambil. Artinya gitu. Jadi seorang pemimpin itu ya nggak juga harus berhenti belajar, tetap belajar terus gitu. Gitu sih. Itu tadi dari pertanyaan Iluh. Mungkin dari Gusti ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita tentang tema kita, yaitu kepemimpinan dalam perspektif Hindu. Sebelumnya Om Swastiastu, Bli. Om Swastiastu. Jadi Gusti mau nanya, kan dalam kepemimpinan itu pasti memiliki anggota ya, Bli ya? Betul. Nah, jadi bagaimana nih, Bli, agar dalam suatu kepemimpinan itu dia memastikan bahwa anggotanya, dia mengayomi semua anggotanya dengan adil dan mungkin dengan yang lain dengan cara mengasihi, seperti itu, Bli. Ya, di Hindu itu ya harusnya menjadi seorang pemimpin itu juga selalu memberikan kesempatan kepada para anggotanya. Jadi kalau saya pernah belajar di organisasi kemahasiswaan Hindu ya, di KMHD itu ya regenerasi, pengkaderan. Jadi dalam hal ini pemimpin harus juga memberikan kesempatan. Karena terkadang anggota-anggota kita itu pada bisa semua melakukan sesuatu berkegiatan gitu ya. Tapi karena minimnya kesempatan yang diberikan, terkadang potensi yang dia miliki itu tidak tereksplor dengan baik. Artinya seorang pemimpin di sini juga harus bisa membaca, bisa memahami karakternya, person to personnya. Oh, ini anggotaku memang ahli ataupun bagus di bagian ini. Ketika nanti berkegiatan di bidang itu, ya dikasih kesempatan buat mengeksplor potensi yang dia miliki. Artinya lagi-lagi bahwa pemimpin itu ya vital sekali ininya, perannya. Jadi dia harus bisa membaca karakter para anggotanya, kemudian menggerakkan anggotanya sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kapasitasnya gitu. Nah, selain itu juga dalam Hindu itu juga seorang pemimpin itu juga harusnya paham dengan konsep Trihita Karana ya. Ya mungkin Mita, Iluh juga Gusti pernah diajari juga ya di bangku kuliah ataupun sekolah, bahwa konsep Trihita Karana ini sendiri ya jelas, Tri itu 3 ya. Hita itu hubungan, dan Karana itu harmonis. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu menguasai konsep ini, dia menjalin keharmonisan kepada sesama manusia, disebut pawongan. Kemudian hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam, itu palemahan. Kemudian juga hubungan manusia ini dengan sang pencipta atau parahyangan. Jadi seorang pemimpin itu
berat ini dia tanggung jawabnya gitu ya. Jadi selain dia tadi bisa harus menguasai konsep Astabrata dan juga mengimplementasikannya, juga ini tadi penting ajaran Trihita Karana itu sendiri. Bagaimana dia menyelaraskan hubungan baik, hubungan harmonis antara sesama anggota sesama manusia. Kemudian dalam hal ini juga kalau Palemahan itu isu lingkungan, bagaimana dia menjaga hubungan baik. Hindu juga mengenal yang namanya kayak yatnya ya, jadi persembahan kepada alam, persembahan kepada makhluk yang tidak bisa kita lihat. Gitu. Artinya lebih menyelaraskan itu. Nah, kalau seorang pemimpin itu sudah bisa memahami konsep ini, kemudian mengimplementasikannya, ya saya kira orang-orang sekitar yang pawongan tadi akan mensupport, akan mendukung. Kemudian Palemahan, alam semesta juga dengan sendirinya akan mempermudah kita, mempermudah jalannya kita gitu. Apalagi Sang Pencipta yang hubungan antara parahyangan tadi, antara manusia kita dengan Sang Pencipta itu tentu utama diwujudkan dengan cara bakti kita. Ya kalau kita tersanjung tiga kali sehari, kemudian juga kita beriatnya, gitu, ngayah, gitu. Itu salah satu bentuk bagian dari bakti kita, implementasi kita dalam hal parahyangan tadi. Jadi seorang pemimpin itu wajib kompleks pemahamannya, juga terkait dengan Trihita Karana itu sendiri. Jadi kudu bisa disinkronkan semua itu. Tapi saya yakin bahwa kita semua pun juga sebetulnya sudah dibekali sebuah bekal ataupun konsep yang sebenarnya kita juga pemimpin gitu. Artinya setiap orang itu sebenarnya mampu, tinggal mau atau tidak mempelajari, mendalami ajaran-ajaran adiluhungnya kita, yang ajaran yang ada di dalam agama Hindu. Gitu. Kalau secara apa yang saya sampaikan tadi mungkin terlalu banyak ya berat juga nih tugas ataupun tanggung jawab seorang pemimpin. Memang betul gitu. Karena coba saya tanya sekarang, banyak mana pemimpin dengan anggota gitu kan? Artinya kan pasti banyaklah anggota. Jadi pemimpin itu orang-orang terpilih. Pemimpin itu sedikit. Nah, jadi ya yang namanya orang sedikit ya tentu harus mempunyai sesuatu yang berbeda dibandingkan yang lain. Secara kemampuan, secara karakternya, secara bagaimana dia menggerakkan orang gitu ya. Dia pasti harus punya sesuatu yang berbeda, yang menonjol dibandingkan orang pada umumnya. Makanya dia disebut seorang pemimpin itu sendiri. Gitu sih. Oke. Mungkin tadi sudah dibahas tentang Trihita Karana, Bli. Terus saya ingin bertanya mengenai konsep Trihita Karana tadi. Semisal nih pada suatu organisasi, kan pasti suatu organisasi itu memiliki kepemimpinan, Bli ya. Nah, bagaimana jika kepemimpinan dalam organisasi tersebut bisa dibilang buruk atau tidak baik, Bli ya? Apakah bisa dibilang pada organisasi tersebut bahwa organisasi tersebut itu gagal dalam memimpin, gitu, Bli? Iya. Sebetulnya kalau pemikiran saya ya, nggak ada pemimpin yang gagal sebetulnya. Cuman mungkin memang cara yang dilakukannya itu tidak tepat di dalam waktu dan ruang ataupun suatu waktu yang harus pada hari itu. Jadi sebenarnya semua pemimpin itu pasti berpikirnya ingin yang terbaik lah ya. Saya kira pasti demikian. Dan kalau ditanya apakah itu termasuk kategori pemimpin yang gagal, sebetulnya nggak ada yang gagal secara kepemimpinan. Tapi memang waktu dan ruangnya, momennya yang mungkin belum tepat dilakukan pada saat itu juga. Jadi tinggal nanti kita tidak berkecil hati, tetap harus kembali meramu lagi gitu. Kira-kira formula apa yang diperlukan dalam situasi yang terjadi hari ini. Ataupun kalau masa dulu dengan masa sekarang kan mungkin berbeda. Beda cara kita berkomunikasi dengan anak-anak muda, dengan anggota kita lah ya. Kemudian cara kita memperlakukan orang gitu. Pasti tentu berbeda, zaman itu berbeda gayanya gitu. Kalau sekarang gayanya elektronik, bagaimana kita coba menyesuaikan nih kegiatan program kita itu berbau-baunya elektronik, berbau-baunya itu digital lah gitu. Jadi bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan zaman lah ya. Jadi pada prinsipnya itu tinggal memang mungkin pada saat waktu itu dia tidak tepat racikan formula yang dilakukan itu, yang diberlakukannya itu. Gitu sih Mita. Ya. Terus bagaimana nih Bli, misalnya pada suatu anggota memberikan saran kepada pemimpinnya, tetapi pemimpinnya ini tidak menerima saran tersebut, Bli? Itu kembali lagi ke yang tadi, salah satu
ciri kepemimpinan Hindu kan yang Astabrata tadi ya. Ya pemimpin itu ya harus seperti laut lah ya, membuka ruang seluas-luasnya kepada siapapun untuk memberi masukan, kritikan gitu. Nah kalau memang ada yang demikian artinya itu si pemimpin belum tuntas dalam hal memahami konsep Hindu itu sendiri yang Dewa Baruna tadi ya. Jadi kita sebagai anggota ya jangan juga ketika kita nggak didengar masukannya kita, kemudian kita kalau bahasa Palembangnya itu mutung lah ya. Ya nggak juga demikian, karena dalam sebuah organisasi itu, membangun organisasi itu tanggung jawab bersama. Dan memang secara penanggung jawab utamanya itu ya tertingginya itu pemimpin. Tapi kita-kita yang mungkin belum berkesempatan menjadi pemimpin di situ juga punya kewajiban yang sama juga. Kewajiban sebagai anggota yang baik lah ya, memberi masukan, kritikan, ide gitu. Nah ketika sekali, dua kali dan seterusnya itu sering kita tidak didengar mungkin ya mungkin caranya kita yang perlu dirubah. Artinya bahwa menjadi anggota pun juga punya tugas dan kewajiban yang sama, tanggung jawab yang sama buat kita membesarkan sebuah organisasi ataupun sebuah kelompok yang kita pimpin tadi. Gitu. Baik, mungkin bisa kita tahan ya Bli. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Selatan, mungkin kita akan lanjut nanti, jangan kemana-mana setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kembali lagi di sini dengan tema perspektif dalam agama Hindu. Mungkin tadi penjelasannya sudah dijelaskan Bli tentang kepemimpinan, tentang Astabrata dan Trihita Karana. Mungkin bisa dijelaskan kembali Bli tentang konsep-konsep tadi lebih detail. Apa sih maksud dari Astabrata dan Trihita Karana tersebut? Ya. Kalau Astabrata itu kan konsep kepemimpinan Hindu yang menjadi dasar para calon pemimpin untuk memimpin sebuah kelompok lah ya. Kalau Trihita Karana ya tadi ya. Nah itu juga sama konsep bagaimana semua dari kita termasuk pemimpin utamanya itu harusnya memperlakukan hubungan yang baik antara manusia dengan alam dan juga dengan Tuhan. Nah saya di sini coba kasih ilustrasi ya ataupun gambaran secara detail juga bahwa dalam Sastra Muscaya itu disebutkan juga bahwa terlahir menjadi manusia ini adalah keuntungan yang paling utama gitu loh. Jadi kita ini manusia ini dilahirkan itu punya kesempurnaan dibandingkan makhluk yang lain. Artinya kita mempunyai ide pikiran lah ya yang membedakan kita dengan makhluk lain. Yang itu bisa menuntun kita, pikiran kita itu untuk bisa menimbang baik dan benar. Jadi wiweka lah ya. Jadi itu keunggulan kita menjadi manusia yang kita harusnya manfaatkan dan harus kita sadari bahwa kita harus berbuat baik terus gitu untuk memperbaiki karmanya kita. Gitu. Karena itu yang membedakan kita. Kalau kita tidak berbuat baik, gitu, kemudian tidak menyadari bahwa keutamaan kita menjadi manusia itu sungguh utama, ya kita nggak ada bedanya dong dengan makhluk yang lain gitu ya. Jadi itu yang menjadi dasar kita bahwa saya sebagai manusia dilahirkan adalah makhluk yang paling utama, ya saya harus berbeda dalam hal harus berbuat baik. Ya, baik. Mungkin itu tadi perbincangan kita mengenai tema kepemimpinan dalam perspektif Hindu. Mungkin untuk mempersingkat dan memperjelas nih teman-teman TVRI yang ada di rumah, bisa diberikan kesimpulan nih Bli tentang pembicaraan kita tadi mengenai kepemimpinan dalam perspektif agama Hindu. Oh ya, nggak terasa ya kita udah ngobrolnya udah hampir 1 jam ini. Ya karena kalau bicara tentang keagamaan itu tentu nggak putus-putus nih, nggak sudah-sudah lah ya. Artinya mungkin setelah ini pun kita nanti akan berbicara lagi. Ya, jadi kembali saya coba simpulkan bahwa semua dari kita ini, individu-individu kita ini adalah seorang pemimpin. Jadi kalau bicara kita adalah seorang pemimpin ya kita harus berlaku beda dengan yang lain, harus menunjukkan sesuatu yang lebih dibandingkan yang lain. Gitu. Dan juga dalam kita memimpin sebuah kelompok, kemudian menjalani sebuah kehidupan kita sehari-hari itu dalam agama Hindu itu dharma menjadi pegangannya kita. Jadi
sebagai apapun profesi kita, dharma itu kebenaran. Jadi wajib bagi kita, yang mahasiswa, kemudian ada juga yang bekerja gitu ya. Wajib dharma atau kebenaran ini menjadi penuntunnya kita, pegangan hidup kita, supaya memang kalau siapapun yang menjalankan dharma, ya dia akan dilindungi oleh dharma itu sendiri gitu. Ya, kemudian pada hari ini saya coba mengajak ya umat Hindu, khususnya para generasi muda, jangan pernah berhenti untuk membekali diri, jangan pernah berhenti buat mempersiapkan diri untuk menjadi calon-calon pemimpin ke depannya. Ya. Karena kita-kitalah yang akan menjadi pemimpin gitu. Dan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas itu tentu harus mempersiapkan diri. Jadi saya menghimbau, mengajak para generasi muda Hindu khususnya buat terus belajar, terus membekali diri untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin. Gitu. Baik. Terima kasih Bapak atas kesempatan dan waktunya untuk berbincang dengan kita di sini. Baiklah pemirsa, tidak terasa waktu sudah 1 jam kita berbincang di sini. Semoga apa yang kita sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita di sini. Dan di sini saya Komang Mitasari, mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri, kami mohon maaf apabila ada salah kata. Dan saya akhiri dengan mengucapkan para mesanti, Om Santi 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 Om.